Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mbak Wati, silakan duduk Mbak. Alhamdulillah, akhirnya Mbak Wati berkunjung ke sini lagi ya Mbak. Setelah beberapa bulan tidak berkunjung, gimana keadaan Dedek Dito Mbak? Alhamdulillah baik Ibu. Maaf ya Bu, saya baru datang karena saya takut Ibu, takut ditegur karena nggak pernah kunjungan lagi Ibu. Loh Mbak Wati, kok malah mikir gitu? Jangan mikir gitu Mbak, malahan kami di sini tuh senang kalau Mbak Wati berkunjung ke sini lagi. Yang penting besok kita tetap memantau bagaimana kondisinya Dedek Dito. Kalau boleh pinjam buku KIA-nya Mbak. Oh iya Ibu, boleh. Tarik dulu ya Mbak. Ini usianya udah 18 bulan ya Mbak Dedek Dito? Iya Ibu. Oke. Nanti Mbak Wati silahkan ke meja 2 untuk melakukan penimbangan berat badan buat Dedek Dito-nya ya. Baik, makasih ya Ibu. Iya. Ibu. Ya, hati-hati ya Mbak. Iya Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu. Saya mau periksa. Saya dari kemarin tuh pusing banget Bu kepalanya. Loh Ibu, kau udah 2 bulan malah nggak berkunjung ke sini. Padahal usia kehamilan Ibu udah 32 minggu loh Bu ini. Terus kehamilan anak pertama Ibu kan ini juga hipertensi ya Bu. Iya Bu, saya sibuk Ibu ngurusi anak saya yang pertama yang umur 4 tahun. Paling juga ini kepala saya pusing sama kaki saya bengkak nih. Cuman kecapean aja. Oh Bu Rina, ini kakinya juga bengkak ya Bu? Iya. Ini Bu Rina kehamilannya udah tua, terus memiliki resiko tinggi kehamilan juga. Nanti langsung ke meja 5 saja ya Bu ya, buat menemui ibu bidannya. Iya Bu. Berarti langsung ke sana aja Iya, Bu. mari saya antar Bu. Duh, hati-hati ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Salam Bu, silakan duduk Bu. Pinjam buku KIA-nya ya Bu. Ini Adek Dito ditimbang dulu ya Bu ya. Silakan dilepas dulu Bu untuk jaket sama sepatunya Adek Dito. Baik Ibu. Untuk berat badan Adek Dito 9,2 kilo ya Bu. Nah ini Bu dibajuin lagi, jaketin. Baik Ibu Wati, untuk hasil timbang berat badan Dek Dito sudah saya masukkan ke buku grafik KMS ya Bu ya. Untuk hasilnya itu berat badan Dek Dito itu di bawah garis hijau dan tepat di garis hitam. Hah? Di bawah garis hijau? Maksudnya bagaimana ya Bu? Apa anak saya kekurangan gizi Bu? Ya dulu saya merasa bersalah Ibu. Ibu Wati tenang saja ya Bu ya. Ibu tidak perlu menyalahkan diri sendiri ya Bu. Jadi arti dari garis hitam tadi itu bahwa berat badan Dek Dito itu di bawah rata-rata anak seusia Dek Dito. Oleh karena itu kami semua harus waspada tentang asupan untuk Dek Ditonya. Untuk di rumah kalau boleh tahu asupan makanannya bagaimana ya Bu ya? Kalau di rumah itu Dito susah sekali Bu makan nasi. Biasanya tuh mau jajan terus Ibu. Terus karena udah berhenti menyusui itu di usia 10 bulan Ibu. Oh jadi begitu ya Bu Wati ya. Baik Ibu, kebetulan hari ini nanti ada Bu Bidan Sari. Nanti Ibu silahkan ke Bu Bidan Sari di meja 5. Nanti Bidan Sari akan memberikan konseling tentang makanan tambahan pendamping ASI agar berat badan Dek Dito itu bisa naik kembali. Begitu ya Bu ya. Oh iya Ibu. Baik Ibu. Silahkan Ibu untuk dibawa buku KIA-nya ya. Baik Ibu. Makasih ya Bu. Ya Bu. Mari Bu. Ibu Rina, dari hasil pemeriksaan yang diberikan oleh Kader tadi,
terlihat janin ibu ini alhamdulillah aktif ya. Tetapi kaki ibu tampak sedikit bengkak dan tekanan darah ibu cukup lumayan tinggi, yaitu 145/95 ya Bu. Oh iya Bu, kalau pusing mah karena kaki saya kurang tidur aja ya Bu. Terus lagian juga kaki saya bengkak itu anak pertama saya juga dulu kayak gitu Bu. Terus ujung-ujungnya sesar. Anak saya juga yang pertama juga tetap selamat tuh Bu. Ibu Rina sayang, saya sangat paham ibu adalah wanita yang kuat dan tidak ingin merepotkan keluarga. Tetapi tensi ibu di sini 145/95 di usia kandungan 32 minggu. Dan ibu juga memiliki riwayat preeklamsia ya sebelumnya. Jadi ini tanda bahaya kehamilan dan ibu harus segera dirujuk ke rumah sakit ya. Ibu, kalau dirujuk ke rumah sakit saya nggak mau karena kan udah jauh. Lagi terus yang ngurus anak saya yang pertama itu gimana kalau saya dirawat inap? Ibu, untuk masalah anak di rumah, kita bisa gunakan dukungan keluarga ya Bu. Kemudian kalau untuk mengenai biayanya, kita bisa menggunakan JKN atau BPJS Kesehatan. Jadi Ibu, tugas saya di sini untuk mendeteksi ini agar kondisi Ibu ini tidak memburuk. Kemudian sekarang saya buatkan surat rujukannya Ibu untuk merujuk Ibu ke rumah sakit. Lalu saya juga akan memberikan penjelasan kepada suami Ibu. Tapi Bu, anak saya tuh rewel Bu kalau saya tinggal-tinggal. Tapi kalau emang demi kebaikan janin saya di dalam kandungan, nanti saya coba ini dulu diskusi sama keluarga saya dulu gimana ya Bu. Baik Ibu. Ya udah Ibu, kalau begitu nanti saya informasikan kembali ya Bu. Kalau begitu terima kasih ya, terima kasih banyak ya Bu. Ya Ibu, sama-sama Ibu. Saya pamit ya Bu. Ya Ibu. Hati-hati ya Bu. Ya Bu, ini saya bawa ya Bu. Ya Bu. Bu, Ya, mari Bu Wati. Jadi Bu, tadi Kader Dewi sudah memberitahukan kepada saya bahwa kondisi Dedito ini berada di bawah garis hijau, tepat di garis hitam ya Bu. oh iya Ibu Bidan, soalnya gitu ini susah sekali Bu makan nasinya. Sukanya itu jajan terus Ibu. Oh iya Bu, kalau saya kerja sambil jualan nanti, apa boleh saya nitip anak ke posyandu ini? Wah, kalau untuk penitipan anak, kita belum ada fasilitas itu ya Bu. Namun untuk urusan makanan anak usia 18 bulan, pola makannya itu harus bervariasi gizi seimbang ya Bu. Kemudian siasati sesuainya makan dengan membuat menu gizi seimbang. Bulan depan datang lagi ya Bu. Oh begitu ya Ibu. Baik Ibu Bidan, akan saya terapkan di rumah. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama Ibu. Selamat Ibu. Saya tensi dulu ya Bu Rina. Iya Ibu. Tekan kirinya dinaikin dulu ya Bu. Besok saya pakai baju pendek aja. Jaket.
Dan ini untuk hasil rekapitulasi posyandu Anggrek pada bulan ini ya Bu. Cakupan DPRS-nya itu kita masih sangat rendah Bu. Nah, baru mencapai 58%, sedangkan target minimal kita itu ada di 80% Bu. Terus hari ini itu juga balita BGM itu tidak hadir Bu. Aduh, ini masalah serius. Salah satu balita BGM itu bahkan 2 bulan berturut-turut absen. Kita tidak boleh tinggal diam. Sore ini kita ada rapat forum kesehatan desa. Nah, kita bawa data ini untuk menyusun kunjungan rumah Bu. Ya baik. Jadi dalam 6 bulan terakhir, angka partisipasi masyarakat atau DPRS kita itu hanya berkisar di angka 58%. Nah, padahal target minimal adalah 80%. Ditambah lagi kita memiliki 3 balita BGM yang terancam stunting dan beberapa ibu hamil risiko tinggi yang sering mangkir kontrol. Sebentar Bu Bidan, itu kan masyarakat yang berpartisipasi hanya 58%. Itu artinya hampir setengahnya itu tidak pernah datang ke posyandu. Itu kenapa bisa serendah itu ya? Masalahnya di mana? Izin menanggapi Pak Hendra bahwa kami selaku Ibu Kadar sudah membagikan undangannya kepada masyarakat secara menyeluruh. Tapi kendala di lapangan secara nyata itu banyak ibu-ibu yang mayoritasnya bekerja. Jadi susah untuk mengatur waktu antara jadwal posyandu dan juga pekerjaannya, seperti itu Pak. Nah, itu kan masyarakatnya kan bekerja. Kenapa posyandu itu diadakannya 1 bulan sekali? Kenapa tidak 3 bulan sekali aja? Atau yang 1 bulan sekali itu sudah terjamin lebih efektif daripada yang 3 bulan? Oh begini Pak, jadi terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Di poin yang sangat bagus, mengapa harus setiap bulan? Karena pertumbuhan balita itu kan terjadi sangat cepat ya Pak. Nah, perubahan status gizi dari sehat ke jalur hijau itu jatuh ke gizi buruk atau BGM itu bisa terjadi hanya dalam hitungan minggu. Nah, jika kita menimbang 3 bulan sekali, kita akan terlambat mendeteksi akan yang mengalami penurunan berat badan. Nah, posyandu bulanan ini adalah deteksi dini wajib agar anak-anak di desa ini terbebas dari masalah gizi buruk, seperti itu Pak. Lalu yang desa siaga itu kan adalah program dari pemerintah pusat. Nah, kalau misalkan dari pusat tidak ada kucuran dana, itu kami di desa kalau untuk menjadi mandiri itu gimana? Oh, jadi gini Pak, kemandirian bukan berarti kita bergerak tanpa dana, melainkan bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada. Oleh karena itu di rapat ini saya ingin mengusulkan beberapa program inovasi baru seperti posyandu fleksibel dan dana sehat mandiri, rehabilitasi ambulans desa atau donor darah berjalan seperti itu. Kemudian bagaimana Pak dari usulan yang saya berikan tadi? Jika Bapak mendukung dari segala segi kebijakan dan pergerakan massa, kami dari tenaga kesehatan juga siap mengawal penuh jalannya inovasi ini agar desa kita bisa naik ke strata purnama, seperti itu Pak. Baik, kalau inovasinya sudah jelas seperti ini, kemudian juga sudah menemukan solusi terkait dengan masyarakat yang bekerja tadi, saya mendukung penuh program ini. Nanti saya juga akan mengajak warga, menggerakkan warga untuk datang ke posyandu, kemudian nanti bisa kita jadwalkan aja untuk bagi BGM tadi. Terima kasih Pak. Terima kasih atas kesepakatannya. Jadi saya tutup saja rapat ini dengan komitmen bersama demi kesehatan masa depan di Desa Mekarjaya. Terima kasih Pak, Bapak Ibu.